Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Siap. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu kepada sobat Spersta yang ada di rumah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariski Alford Kamalubis. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Sahabat. Saya menjabat sebagai ketua OSIS periode 2024-2025. Mungkin itu saja. Fariski sebelumnya sudah pernah diundang ke podcast seperti ini atau belum? Belum sih, kebetulan juga pertama kali untuk diundang-undang podcast kayak gini. Berarti baru pertama kali lah ya kan. Nah, perasaan Fariski ketika pertama kali diundang itu gimana? Seneng sih karena belum ada juga di sekitaran sekolah-sekolah ini untuk ngundang podcast gitu jarang. Iya. Kebetulan memang kami memang ingin nyari apa ya, kayak kenalan lah gitu ya kan, antar sekolah gitu, menjalin hubungan baik ke sekolah-sekolah SMP SMA sekitar Sahabat juga. Sebagai ketua OSIS nih, pasti kan Rizky ada banyak kegiatan kan? Iya. Tuh nanti ada kegiatan belajar, kegiatan OSIS, terus kegiatan pribadi. Nah itu Rizky itu ngatur waktunya itu seperti apa gitu? Kalau di sekolah sih kayaknya lebih fokus ke organisasi. Kalau di rumah itu fokus buat belajarnya. Jadi kayak misalnya ada PR tugas-tugas kan nggak sempet ngerjain di sekolah, jadi malah jadi PR kan. Jadi harus dikerjain di rumah, tetap dikerjain walaupun ada tugas-tugas di sekolah. Ya, jadi kalau tugas-tugas gitu lebih ke rumah ya. Kalau di sekolah kita ke organisasi gitu. Dalam mengelola sebuah organisasi, pasti kita bisa sampai ke titik dimana kita sukses menjalani semua itu kan. Pasti kita memerlukan kekompakan tim gitu. Nah, Rizky sendiri membangun kekompakan tim itu bagaimana? Kalau dari saya sih setelah habis acara atau sebelum acara itu dibiasakan untuk rapat untuk membahas soal acaranya bagaimana, dan setelah dari acara itu kami akan melakukan evaluasi untuk tahu bagaimana kekurangan kami, di mana bagiannya, jadi bisa mengeluarkan unek masing-masing gitu. Jadi untuk kedepannya bisa memperbaiki lagi dari kekurangan kegiatan tersebut gitu ya. Nah, setiap organisasi pasti kita pernah mengalami konflik kan. Nah, di masa jabatan Rizky sendiri pernah mengalami konflik? Pernah dong pastinya. Itu konflik apa itu? Ya, seperti adalah larangan-larangan yang harusnya tidak dilakukan itu dilakukan oleh anggota. Iya. Itu sendiri dilakukan oleh Rizky sendiri atau anggotanya gitu? Mungkin secara tidak sadar mungkin ada saya sendiri dan ada juga dari anggotanya. Ya, tapi juga. Itu semua juga jadi pelajaran kita untuk kedepannya gitu. Belajar dari kegagalan, Rizky sendiri pernah mengalami kegagalan dalam suatu organisasi atau ketika membuat kegiatan gitu? Pernah ada yang pastinya pernah, karena kita juga kan organisasi dan isinya juga kan manusia. Namanya juga manusia kan tempatnya salah. Iya, bukan nabi boy. Ya lumayan wajar lah gitu untuk melakukan kesalahan. Kita cuma bisa ambil pelajaran apa untuk selama menjabat sebagai ketua OSIS, tantangan terbesar apa yang Rizky pernah hadapi dan itu sampai di titik mau nyerah gitu? Itu pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, kayak waktu di event gitu, kayak anggotanya itu susah untuk saling bekerja sama. Jadi tuh rasanya kayak udah capek males gitu, udah nggak tahu lah mau ngapain, kayak udahlah mau marah aja rasanya. Itu makanya kayak jadinya tuh sekarang apa-apa tuh harus di briefing dulu sebelum event. Jadi setelah eventnya itu juga kita melakukan briefing juga untuk evaluasi apa-apa yang kurang itu sih. Karena kan memang kalau kita kerja sendiri juga capek kali gitu kan. Maksudnya kan memang kita itu image-nya semua serba bisa gitu. Iya, kan, harus serba bisa. Di depan bisa, di belakang juga bisa. Karena kan enggak ketua tuh tidak selalu di atas, kadang kita juga harus di bawah gitu juga. Kita harus mengalah gitu ya kan. Roda selalu berputar sih, cuman agak kepater aja. Susah muternya.